Selamat datang lagi di Sotoy Film Podcast. Mantap. Balik lagi di Sotoy Film Podcast bersama gua Aceh dan Almond Rista yang lagi-lagi tidak ada Akbar. Kayak Akbar akan berapa episode nih? Iya. Stok kita soalnya kita berdua doang ya. Jadi seringnya film bioskop. Iya benar dia. Iya banyak. Film Indonesia. Film Indonesia dia. Dan hari ini kita mau bahas. Kita akan ngebahas sebuah seri original seriesnya Netflix lah. Netflix ya. Yang terbaru tapi ini tuh berasal dari Korea Selatan. Yang berjudul My Name. Namaku ya. Kita sebelum ngebahas semuanya, ini jujur pertama kali gua ngelihat aktingnya Han So-hee di sini. Kan rame di The World of Merit kan sempet viral segala macam. Dia sempet dihujat netizen juga ya. Iya dia yang ramai itu. Iya. Itu jadi apa sih di The World of Merit itu? Pelakor ya. Wow. Han So-hee. Terus dia habis itu main Nevertheless. Oh iya betul. Di situ gue juga nggak nonton. Dapat sebenarnya ya? Enggak lebih ke kan kalau di itu hujatnya karena di pelakor. Kalau dia lebih dikatain karena dasar cewek goblok mau aja dikadalin sama cowok. Iya. Karena emang kayak jadi cewek yang blow on. Lebih ke ini gampang dikadalin. Cewek-cewek yang gampang dikadalin. Iya. Udah tahu nih cowok brengsek, tapi masih dikadalin gampang. Gue emang nggak nonton seriesnya si Han So-hee, tapi ketika lihat My Name gue langsung suka sama Han So-hee sih, karena emang harus diacungi jempol juga ya acting dia di My Name ini. Keren juga, dan ada faktor juga kan dia nambah berat badan 10 kg. Terus treatment actionnya juga katanya yang gue baca ya lebih dari aktor Korea lainnya. Berat banget gitu. Nah kalau di sinopsisnya ini My Name ini menceritakan tentang seorang perempuan yang diperankan oleh Han So-hee itu namanya Yoon Ji-woo nama aslinya. Terus nanti dia akan berubah namanya jadi Oh Hye-jin. Betul. Jadi dia ini seorang putri satu-satunya. Iya betul. Ya kan? Dari seorang dan juga punya ayah doang ya. Di awal dia cuma punya orang tua. Dan dia tuh awalnya dia diperlihatkan kalau dia tuh murid yang sering dibully di kelas kan, karena ada isu bahwa ayahnya ini adalah seorang pecandu preman kayak gitu lah. Pakai gangster lah bokapnya. Terus dia sering dibully lah di sekolahnya. Ya. Tapi kayak kesel kan, dia pengen dikeluarin kan. Iya. Habis itu kayak kesel gitu, pulang lah dia, akhirnya nelpon ke bokapnya. Pas itu akhirnya bokapnya kayak udah nggak kuat lagi, nelpon balik dan disamperin lah. Akhirnya pas nyamperin itu bokapnya dibunuh, betul. Dan dia ngedenger langsung bokapnya ditembak. Dan ini sebenarnya lebih ke pembalasan dendamnya si Yoon Ji-woo ini ke atas kematian bapaknya ya. Akhirnya dia ke geng bapaknya, latihan segala macam, akhirnya ditaruh sebagai polisi karena kan diasumsikan pembunuhnya polisi kan. Iya. Akhirnya dia jadi mata-mata dari sebuah geng yang namanya Dongcheon, betul. Geng Dongcheon. Dan ketuanya adalah siapa tadi namanya? Choi Moo-jin yang diperankan Park Hee-sun, yang mana ini juga ada sedikit informasi juga bahwa ini adalah comebacknya Park Hee-sun ya setelah dari 2012 ya terakhir ya. Di 2012 terakhir 2021 lah dia akhirnya muncul lagi 9 tahun dan luar biasa juga sih sebagai Choi Moo-jin ini. Park Hee-sun ini ya gila juga. Terus selain ada Park Hee-sun ada An Bo-yoon sebagai siapa namanya? John Pildo. Dia itu jabatannya apa? Sarsan dia. Jadi ya? di bawah kapten kan. Di bawah kapten, dan kaptennya itu namanya Kim Sang-ho. Namanya kapten siapa sih? Lupa gua. Kapten siapa ya? Mung Jae. Ya. Choi Mung Jae kalau enggak salah. Mung Jae. Iya. Oke, Choi Gi-ho. Chagiho itu diperankan oleh Kim Sang-ho, yang mana Kim Sang-ho ya udah ya gue sering lihat ya, keren lah sih, apalagi kayak emang dipakai Netflix mulu. Iya dia sering kan. Sweet Home juga dia ada. Dan kalau lu nonton drama dari zaman dulu, lu tahu drama yang juga cukup terkenal tuh apa sih, Lee Min Ho sama Park Min Young itu. Ini City Hunter. Bukan. Apa? City Hunter, bukan. City Hunter. Dia main City Hunter. Ya kan? Jadi ininya si Lee Min Ho. Oke. Si Kim Sang-ho. Terus juga ada siapa yang akhirnya dia ngebelot tuh, dikeluarin sih, siapa namanya? Tapi dia Ryul apa sih? Iya. Si Do Gang Jae kan? Do Gang Jae itu. Dan Taeju ya, Park Taeju ya, nama karakter itu ya yang diperankan oleh lu apa enggak?
Nggak hafal gua. Ya, pokoknya itu juga karena Oh, Pak Lee ini namanya Lee Hak Jo. Lee Hak Jo. Itu cewek-cewek sih pasti ya. Iyalah. Terteju-teju tuh Terteju-teju. karena emang si tampan lah Ya ya. pokoknya di si My Name ini ceritanya tentang antara inilah geng narkoba Iya, yang iya, pengen ditangkap sama polisi gitu kan. Terus masuk apa namanya? Susup mata-mata, saling ada mata-mata. Ya, ya. Pengen nangkep segala macam ya. Pokoknya perseteruannya antara di situ aja di kalangan gangster Dan ini juga polisi. diperlihatkan ya. Mungkin lu pernah lihat di The Raid bahwa ada polisi korup dan lain-lain untuk sama geng-geng narkoba kayak gitu-gitu lah. pokoknya Ini juga ada diceritain lah ya. Ini emang cerita tentang inilah, maksudnya organisasi kriminal kayak gitu, terus pengejaran polisi-polisi untuk nangkep si gembong-gembong narkoba ini gitu-gitu. Coy Muji. Dan memang yang bikin kita terkaget-kaget bahwa dari awal kita dikasih tahu kalau pembunuh ayahnya adalah diasumsikan polisi kan, polisi, karena kan ya. kayak segala macamnya. Ini pistol yang ngebunuh bokap lu, segala macem gitu. Dan kalau nggak salah di reveal-nya tuh di episode berapa ya? Dan gue agak sedikit tebak ketika ada adegan si Choi Mujin ngobrol sama polisi yang waktu itu nolak ngelanjutin kasus pembunuhan bokapnya yang narkoba bukan? Iya, yang si Yoon Ji Woo marah-marah terus udah kasus udah ditutup segala macam. Ternyata itu dia polisi korup kan. Dan dia bilang kan, "Oh, lu sekarang ngurus dia nih. Wah, lu enggak cuman penjahat, ini lu lebih ke iblis." Nah, gue langsung curiga. Kayaknya emang bapaknya si Yoon Ji Woo ini sebenarnya bukan gangster tapi emang polisi yang emang nyamar aja kan. Tapi kan sebenarnya itu udah dikasih tahu kan, Yon. Iya, Kalau siapa? Bokapnya itu udah dikasih ini kalau dia itu sebenarnya polisi. Iya, iya. Sebelum yang itu ya. Iya, sebelum akhirnya. Kalau gue justru nebaknya di episode 2 atau 3 gitu. Kalau dia yang bunuh tuh si Choi Mujin ini spoiler banget ya. Spoiler banget ya. Yang bunuh Choi Mujin karena ada satu dialog di mana Choi Mujin itu atau Taiju yang bilang pokoknya Choi Mujin itu paling anti ini apa si Han So Hee pengen diperkosa tau nggak? Gang Jae. Iya. Kan akhirnya Gang Jae kan dihabisin kan. Dihabisin betul. Dia bilang gue tuh paling gak suka sama yang namanya pengkhianat. Gak peduli gue pokoknya ada pengkhianat abis. Nah gue dari situ gak langsung kayak emang ngebunuh dia nih karena kan diperlihatkan kalau si bokapnya ini Yoon Dong Hoon. Si Yoon Dong Hoon ini masih Choi Mujin tuh benar-benar kayak deket lah. Kalau istilah cewek besties lah. Besties banget CS lah ini. Kental gitu. Udah nggak bisa dipisahin. Kayak gue pasti ngomong kayak gitu. Kayaknya mending bunuh si Mujin ya udah ketahuan karena si Mujin punya sifat yang kayak gitu kan dia nggak bisa mentolerir yang namanya pengkhianatan gitu. Betul dan si Yoon Ji Woo ini emang udah apa ya, dendamnya udah numpuk banget dan emang waktu pas setelah pembunuhan bokapnya kan Cha Gi Ho datang dengan jaket yang hampir mirip dengan si pembunuh. Nah makanya si Yoon Ji Woo ini emang udah berpikiran kalau Cha Gi Ho aja yang ngebunuh, apalagi diperkuat oleh beberapa kata-kata oleh si Choi Mujin segala macam. Akhirnya memang di kepala dia udah pokoknya gue gimana caranya ngebunuh Cha Gi Ho. Tapi di tengah itu akhirnya Cha Gi Ho ngasih tahu bahwa bapaknya bapak lu tuh nggak pernah ngebelot, bapak lu tetap polisi sampai mati. Sampai mati polisi dia. Itu di akhir dikasih tahu. Nama sebenarnya itu Song Sun Jun apa gitu ya. Nama asli bokapnya si apa? Jiwi ini ya. Kayak gitu sih. Iya. Nah, lu kalau yang paling suka nih dari My Name apa yang lu seneng lah? Kalau dari semua adegan sih gue suka ya, maksudnya nggak ada yang kayak ini adegan percuma, nggak ada, semua suka gitu. Tapi yang paling favorit adalah ketika ya BTS-nya si Han So Hee ini yang di episode awal tuh yang nyari si siapa yang rambutnya gondrong tuh, anak buahnya si itu yang ke klub gitu loh, yang hajar Manggo iya. Manggo ya? Manggo yang itu, pas jadi polisi berarti. Iya, itu kan juga trailer yang muncul pertama kali ketika mainnya mau dirilis kan, yang dia ngebantain satu-satu tuh. Maksudnya itu keren juga sih. Gue adegan itu mengingatkan sama karakter-karakter cewek yang badass gitu, kayak mungkin Kill Bill. Terus yang terakhir juga kemarin ada di Netflix yang mainnya Elizabeth Winstead juga, gue lupa judulnya apa. Itu gue suka sih ngelihat cewek yang keren banget gitu. Dan di sini juga Han So Hee beneran kelam juga ya, maksudnya orang yang bukan stres sih ya, udah kayak hidup juga kayaknya emang udah tujuannya adalah nyari pembunuh bapaknya, nggak mau ngapa-ngapain dia udah. Makanya kan John Pilo juga agak curiga kan, ini orang aneh banget. Iya, orang yang di ke rumahnya kan bilang, lu nggak makan apa, isi kulkas cuma air minum doang gitu. Dan paling favorit sih ya adegan-adegan actionnya sih, apalagi yang Choi Mujin ngebantai satu-satu. Gue paling suka sih adegan-adegan action di My Name ini ya, beneran gangster banget gitu. Iya, nah itu nggak yang cuma jedar ada action pakai pisau gitu. Dan pertarungan jarak dekatnya, senjata andalannya kan pisau sebenarnya kan si Choi Mujin. Pertarungan jarak dekatnya lumayan bagus juga lah gitu. Iya sih. Itu sih kalau gue ya. Gue juga
Kalau dari gue sih pertama ya tadi Choi Mujin tuh bener-bener Wah ya. apa ya, meyakinkan banget lah dia. Kalau kita ngeliat ya gangster udah. Gangster sini masih anjing. Udah gangster udah ini nggak mungkin pengkhotbah atau apa, gangster udah nih orang udah pas. Jadi beneran semeyakinkan itu karakternya. Dengan dari cara jalannya, cara ngomongnya gitu. Matanya aja tuh udah acting matanya tuh. Iya, cara dia natap orang tuh udah beda loh. Kayak anjir kalau gitu ini keren banget sih shoot sama ya adegan actionnya mah emang kata gua kan jualan utamanya emang adegan berantem kan. Adegan berantem sama kita ngeliat sisi lain Han So-hee sih. Ya emang harus diapresiasi juga sih Han So-hee di sini tuh memang. Dan juga ada keren lah. Kaget juga sih banyak orang yang agak komentar juga, gue sempet baca ya, ada adegan seksnya sama John Pildo. Kenapa sih, kan dari awal juga dia orangnya udah kayak gitu, kenapa tiba-tiba mau ewi-ewi? Ya namanya stres. Anda ya kalau stres itu biasanya obatnya ewi-ewi, lumayan tuh agak sedikit ngerilis tuh. Dan iya maksudnya kalau kita pikirnya secara psikologis kan selama beberapa tahun dia gitu, tuh 15 tahun nih nggak salah. Enggak. Berapa sih? 5 tahun. 5 tahun. Tapi setelah pokoknya dari SMA sampai yang terakhir itu itu dia tuh benar-benar nggak punya teman, nggak punya orang dekat ayahnya meninggal dibunuh lagi. Iya. Jadi ketika ada si Pildo datang gitu kan ngisi kekosongan banget. Betul, kan. dan Pildonya juga dan baik gitu. Mengerti apa yang si Jiwo rasakan. Nah, itu dia. Karena Pildo juga kan diceritain kehilangan adenya oleh pemerkosa juga gitu. Jadi pemerkosa ya? Bukan, diperkosa gara-gara dikasih narkoba. Iya. Akhirnya kalau nggak salah bunuh diri apa gimana sih? Iya, kalau nggak salah bunuh diri. Dan Pildo juga kan itu memang ngerti apa yang dirasain sama Jiwo kan. Iya. Akhirnya di situ anjing nih duet asik nih, ternyata ditembak dong, sedih banget. Itu endingnya itu brengsek sih itu. Maksud gua masa si Jiwo, kalau misalnya lu jadi Jiwo ya tuh gimana perasaannya? Maksudnya ditembak di samping lu banget ditembak. Setelah apa yang dilewatin semalam berdua gitu itu. Maksudnya ketika lu baru nemuin lagi orang yang bisa ngerti lu, bisa lu akhirnya mau terbuka sama orang itu, ditembak kepala. Gila. Bangsat itu. Itu salah satu yang bikin anjir gue benar-benar bisa bikin simpati banget ya sama si Jiwo ini ya, si Oh Ye Jin ini. Benar-benar kita memang harus acungi jempol sih untuk semua yang main di sini sih, bagus, ceritanya juga jelas, maksudnya nggak ada yang mengada-ngada, semuanya memang udah dikasih tahu kalau ini adalah perburuan si Jun Jiwo untuk nyari bapaknya di tengah dikasih kebohongan dari Choi Mujin, trik segala macam kayak gitu sih. Kalau ngasih skor, mau ngasih skor berapa, Cek? Kalau gue sih pasti tinggi sih nih. Gue ya 8 lah. 8 untuk itu ya. Menurut gue sih Han So-hee dan Choi Mujin ya. Park Hee-sun tadi ini mereka aktingnya amat ini gila sih. Gue 9 sih, 9 untuk Han So-hee khususnya, karena gue baru tahu dia di sini dan luar biasa sekali aktingnya, dan itu yang ngebuat ngasih gue 9 ya. Terserah sih ya, selera juga, karena memang seru juga sih, banyak yang gitu doang, karena temen gue ada yang lihat mainnya gitu doang segala macam ya, tergantung. Tapi kalau dari segi cerita, pengambilan gambar semuanya ya, dari tone colornya juga emang udah gangster banget ya, dari lampu-lampunya. Iya, semua dari menurut gue emang secara teknisnya juga dibuat segangster mungkin. Dan ini makanan Netflix sih kalau konten begini mah. Dan gak banyak-banyak kan, episode cuma 8 kan ya. Ya cuma 8, jadi nonton aja langsung. Mumpung masih rame nih. Kalau nggak salah kemarin gue liat masih nomor 1 di Indonesia. Iya, nomor 1 di Indonesia loh. Setelah Squid Game dan Hong Banjang kan kemarin. Hong Banjang juga sempat 1 tuh. Nah, Hong Banjang habis dan kena kasus, Hong Banjangnya sekarang naik nih. Iya, daripada lu pusing kan, mungkin juga banyak orang yang dikit-dikit Squid Game gitu. Nih lu nonton My Name. Nanti di November kita ketemu Hellbound. Hellbound siapa? Yuah-in. Ini salah satu aktor yang gue suka juga, karena gue banget lah gitu, botak sering banget. Yuah-in banget lah gue ya. Dan segitu aja kali ya untuk review kita series My Name original Netflix yang diperankan oleh Han So-hee. Ditonton harus, jangan sampai enggak, apalagi untuk lo yang suka K-drama mah harus nonton ya. Dan ketemu lagi nanti sama kita di episode selanjutnya, and bye bye.